Oke, tanpa berlama-lama, saya kenalin dulu ya, pembicara kita hari ini, namanya Frans Budi Santika, biasanya saya panggil Om, tapi kalau ada yang mau manggil Kakak silahkan ya. Om Frans Budi atau Om Frans dipanggilnya. Jadi beliau adalah seorang trainer dan konsultan komunikasi sejak tahun 2007 gitu. Kemudian, beliau juga merupakan founder dan master trainer of Heart Speaks Indonesia. Pendidikan formalnya itu filsafat. Jadi filsafat ini kita tahu ya bapak ilmu ya, dari semua ilmu tuh filsafat, teologi dan komunikasi. Jadi dalam banget pasti materinya. Instruktur pengawas pelaksana pelatihan juga di BNSPRI, kemudian mendalami NLP, ini suatu teknik neurosemantics, MBTI, DISC, EFT dan sebagainya. Selama masa pandemi ini telah memberikan seminar dan training online kepada 10.000 orang ya, saya baca. Ditambah acara Konas kemarin 500, ditambah hari ini 200-an, berarti udah bertambah 10.700 orang ya untuk acara Choice sendiri ya. Kemudian aktif melayani atau pelayanan, membantu berbagai paroki di KAJ dalam hal pelatihan bidang komunikasi untuk kepemimpinan dalam konteks pelayanan umat. Sedikit pengenalannya demikian. Mungkin lebih dekat lagi kita langsung saja panggilkan Om Frans. Halo. Halo Om Frans. Halo Om Frans. Ya, mic-nya atau ada Om Frans ya? Ada lah. Ada ya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Iya, mic-nya tadi nggak dibuka soalnya. Tidak terdengar. Oke, Om Frans, silahkan waktu dan tempat. Terima kasih Felicia dan Joshua. Romo, para Romo, dan kalau ada suster, halo juga suster, para pasutri, dan teman-teman youth yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, yang saya percaya dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh berkat. Salam jumpa, saya Frans Budi. Teman-teman saya waktu saya jadi tim itu Pasutri Martinovi dan angkatannya ya. Dulu biasa memanggil saya dengan nama Budi Kris. Kenapa Budi Kris? Ada sejarahnya. Kris itu kepanjangan Kris Wiarto. Nah, dulu saya pernah jadi frater MSc, disebut frater Budi Kris MSc. Nah, karena itu kemudian saat jadi awam, sebetulnya saya memilih nama langsung, nama baptis saya pakai, Franciscus Budi, Frans Budi. Kasus 98 membuat saya punya misi dalam hidup ini, yaitu apa? Menjadi pendamai. Maka saya dalam konteks umum, saya menggunakan nama Santika, bahasa Sanskerta yang artinya yang mendamaikan. Waktu itu sempat sekitar 10 tahun yang lalu pengen ganti nama, ternyata nggak gampang ya. Karena harus ganti rekening, harus ganti surat-surat, dokumen pribadi dan lain-lain. Akhirnya biarlah nama KTP saya Frans Budi Kris Wiarto, nama panggung saya Frans Budi Santika, nama misi saya Frans Budi Santika. Dan nama Krisnya sudah hilang, biarlah itu abadi menjadi nama frater Budi Kris. Begitu ya, teman-teman yang masih memanggil saya dengan nama Budi Kris. Nah, hari ini saya mau berbagi khususnya untuk orang-orang muda. Pekerjaan saya sehari-hari seorang trainer, dan sedikit cerita background saya dulu sebelum jadi frater. Waktu masih kecil saya itu anak pemalu, P3, pendiam, pemalu, penakut. Sempat jadi anak yang gagap waktu balita. Tapi anehnya sekarang kok jadi trainer komunikasi, kadang juga memotivasi. Nah, nanti saya akan beritahukan beberapa kuncinya untuk Anda menjadi sukses berkomunikasi, khususnya introvert seperti saya. Dan ternyata komunikasi itu bisa menjadi titik berangkat kita menjadi pribadi mempesona dan kemudian bisa mempengaruhi banyak orang. Termasuk tadi di profil saya ditulis saya mentraining para pejabat, para pemimpin bisnis. Ya, sampai sekarang saya masih mentraining secara rutin beberapa tokoh yang sering muncul di TV, yang kadang kontroversial tapi lebih banyak yang bagus-bagus, yang harmoni ya. Itu sekilas perkenalan saya. Nah sekarang karena Anda banyak, saya nggak mungkin tanya Anda semua memperkenalkan diri, tapi saya mau tahu dong, mau cek ya, silakan di tombol reaction, di situ ada raise hand. Saya mau tahu yang dari Pulau Jawa berapa orang? Raise hand, silakan. Pulau Jawa, jangan sampai kalah sama yang di luar Pulau Jawa. Iya, yuk raise hand. Berapa orang yang raise hand? Semuanya terlibat. Sambil
menunggu raise hand, saya beritahukan termasuk kepada para fasilitator, Anda tidak sedang nonton YouTube saya, tapi Anda sedang berkomunikasi dengan saya. Artinya setiap saat silahkan berespon. Kalau nggak jelas nanya, gitu ya. Kalau saya ajak ngomong, jawab dengan media yang tersedia. Kalau mic-nya di mute, maka pakai chat. Oh banyak, berapa orang nih? Wah tak terhingga ini ya. Oke, biasanya ada keterangan tapi di sini tidak ada jumlah. Oke, terima kasih. Tolong diturunkan raise hand-nya oleh host. Iya, sekarang di luar Jawa ada berapa? Yo, luar Jawa dengan bangga, berarti effort Anda lebih luar biasa nih. Kami lebih kagum nih ya. Jawa konon katanya teknologi lebih canggih soalnya, konon. Oke, kita berikan aplaus dong untuk yang teman-teman dari luar Jawa. Yuk, aplaus virtual. Dari teman-teman Jawa, tepuk tangan. Yes, yes. Ini bukan membedakan pula. Cengan. Oh gitu ya. Oke. Ada yang suka dirayu nggak? Kok dari tadi nggak ada yang nulis dirayu ya? Ditraktir makan Romo Santo, jelas. Betul. Hati-hati kolesterol Romo. Kawan Tari Iya. pengen dirayu nih. Digombalin. Nah akhirnya ada juga Reynald Bandung. Roger Oh gombalin dinikahi. ya. Ini ada yang menarik nih, diajarin pacaran. Ya iya, diajar pacaran aja minta diajarin. Itu dinikahi tuh, udah lama menunggu tuh. Ya Ria nih. Dari kasihan. Iya, dibeliin Nintendo. Oke. Nah, pengen dispesialkan. Oh, diajak masuk seminari. Waduh. Iya, itu yang memang sudah berminat. Yang tadi hobi doa Romo Santo, tolong dicek. Yang di teks tadi, di chat tadi hobi doa, bisa jadi ya mereka karena punya hasrat panggilan ya. Untuk dipijitin, nah, sentuhan fisik lagi. Bisa chat pribadi nanti ya. Iya, chat pribadi lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita cukupkan ya. Baik. Ini Verdi PS5. Oh, mintanya PS5. Iya. Oke, inilah kecenderungan. Nah, ketika kita mendapatkan kebutuhan psikologis dari orang lain, dari misalnya kita cuek, lama-lama kita menjadi apa? Perhatian pada orang itu kan. Saya memberikan tips ini dalam format yang sedikit beda ya. Dulu di Jakarta untuk single Katolik beberapa kali. Puji Tuhan kemudian ada seorang cewek misalnya naksir pada cowok, cowok itu cuek, lama-lama cowok itu perhatian. Dan membalas perhatiannya. Karena apa? Dia tidak berusaha mempesona, tapi dia terpesona dan dia memberikan apa yang dibutuhkan secara psikologis. Tentu dalam batas yang wajar. Gitu. Karena rata-rata orang suka mendapatkan ini semua. Dan biasanya kalau laki-laki mendapat perhatian dari seorang perempuan, dia akan teringat pada ibunya. Yang memperhatikan dia, mendengarkan dia, menerima dia apa adanya. Maka alasannya kenapa kamu pilih si A yang kurang cantik dibandingkan si B yang cantik banget? Karena dia mengingatkan aku pada ibuku. Guys, itu rahasianya ya. Jadi ibu kita memberikan ini semua kepada kita pada saat bayi teman-teman Yud. Semua dikasih. Nah, ini gaya saya seperti Dokter Tirta jadinya. Jadi apa? Berikan dengan tulus, bukan dengan sandiwara. Karena ketika kita berpura-pura bersandiwara, kentara. Karena itu instinktif. Jadi berikan dengan tulus dan tanpa pamrih. Nggak dibalas, nggak apa-apa. Ini pemberianku buat dia dan Tuhan tahu. Ya, jadi terus berusaha. Oke, ini sudah tips yang butuh catat ya. Siapkan buku catatan Anda. Ya, karena banyak tips tidak dari slide. Slide hanya kata kunci saja. Yuk kita lanjut. Nah ini dia 5 kuncinya. Dan kunci ini berupa sikap dan perilaku yang saya yakin teman-teman youth sudah tahu semua. Tapi pertanyaannya konkretnya bagaimana perilakunya belum tentu tahu. Pendekatan saya dari pendekatan praktis perilaku. Suka nggak suka lakukan dulu. Nikmati. Dan temukan kegembiraan dari perilaku itu. Yuk kita mulai dari yang pertama. Yaitu apa? Humble. Setiap orang senang bertemu dengan orang yang rendah hati. Tadi ada yang bilang songong terhadap orang yang kaya. Mengekspos kekayaan. Padahal kan kekayaan milik dia sendiri. Hak dia dong untuk menunjukkan pada orang lain. Tapi mengapa banyak yang tidak suka? Karena dianggap tidak rendah hati. Humble.
Ini kunci pertama dan utama untuk kita disukai oleh orang-orang lain dan dengan demikian kita bisa mempesona dan mempengaruhi mereka. Pesona dan pengaruh menjadi dampak, bukan goal yang dicapai. Ya. Baik. Mana selanjutnya? Nah, ini cirinya yang sangat sederhana. Pertama, ciri pribadi rendah hati bukanlah manusia segala, bukan serigala ya, segala. Maksudnya apa? Contoh, ketika dalam sebuah obrolan mungkin tatap muka langsung di kafe, si A cerita, tahu nggak si artis itu tuh si A nikah lagi loh. Si B bilang, aku udah tahu. Nah, itu contoh tidak rendah hati, ya serba tahu. Tahu nggak? Ternyata vaksin Pfizer itu baru bisa dibukukan di 70 derajat karena itu untuk Indonesia kurang cocok karena butuh infrastruktur yang sangat mahal. Udah tahu kok, gitu aja dibahas. Itu ternyata menjadi ciri ekspresi yang kurang rendah hati. Karena orang ingin memberitahu berarti dia ingin berarti bagi orang lain. Buat dia menjadi berkat bagi orang lain dengan cara, oh gitu ya. Oh iya, aku pernah baca begitu memang sih. Terus gimana? Nah, sikap ini menanya lebih lanjut itu menunjukkan sikap rendah hati walaupun kita tahu, walaupun kita lebih tahu dari dia. Tapi kita menampung karena kita tahu dia butuh diperhatikan, dia butuh menjadi penting. Ya, dia butuh dihargai. Kedua, manusia segala pernah. Nah, maksudnya apa? Yuk boleh tulis. Manusia segala pernah tuh maksudnya gimana? Bisa contoh dalam bentuk kalimat. Gini, saya berikan kalimat, Anda menjawab sebagai manusia segala pernah ya. Contoh, tahu nggak? Aku pernah ke Vatikan loh, pernah ke Roma. Jawab, ya ceritanya Anda menjadi manusia antagonis, ya tidak rendah hati. Yuk tulis, ada beberapa contoh, tolong bacakan Felis dan Joshua. Pernah kemana aja? Oh, bentar. Gue juga pernah, sering malahan. Itu dia. Aku juga pernah ke Paris. Nah. Aku juga pernah 5 kali loh. Nah, yes, itu contoh-contoh orang yang tinggi hati. Oh, terus kenapa? Aku masih 10 kali, tuh. Gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman, ingat prinsip tadi. Ya, bahwa orang lain cerita membanggakan dirinya, dia pengen dianggap penting. Pengen disayangi sebetulnya di belakang itu semua, itu kebutuhan terbesar. Maka ketika dia bilang, aku pernah ke Vatikan. Oh ya, kapan itu? Tahun lalu. Ceritain dong Vatikan. Padahal Anda mungkin sudah tahu. Bukan bersandiwara, bukan. Nah terus dia tanya balik. Kalau Felis pernah ke Vatikan. Oh puji Tuhan juga pernah ya 5 tahun yang lalu. Dulu aku ngalami begini. Terjadilah saling sharing, komunikasi aktif. Tapi kalau nggak ditanya, nggak usah cerita. Karena dia yang butuh didengarkan. Segala bisa. Tahu nggak? Gue bisa itu loh. Manjat pohon kelapa 40 meter. Ayo tulis. Segala bisa. Tulis. Tolong baca Felis dan Joshua. Aku bisa manjat kelapa 40 meter loh. Tulis. Boleh ditambah dulu Om di next ya kayak. Oh iya sorry. Segala. Iya. Aku pernah manjat pohon kelapa bisa 40 meter loh. Gue loh bisa manjat menara Pisa. Aku bisa 1 kilo ke Iya. 1 meter, 10 meter, 100 meter. Ya 100 meter pohon kelapa emang ada gitu misalnya. Gak ada ya. Sama, saya pernah ketemu ya dulu waktu sedikit cerita seseorang tapi ya dia kan nggak tahu, mungkin kupingnya nging gitu. Seorang frater cerita di Manado ya, aku karena terburu-buru Jakarta sampai Kota Mobagu itu cuma sekian menit, 1 jam loh. Wah kamu cuma segitu, aku bisa segini. Jadi di kecenderungan temannya adalah pengen lebih unggul dari yang lain. Nah itu salah satu bentuk apa? Kurang rendah hati karena dia tidak pengen menjadi lebih rendah dari orang lain. Padahal ajaran Injil nanti kita lihat mengajarkan tidak seperti itu. Begitu ya. Jadi kita manusia sering punya kecenderungan untuk menjadi tinggi hati. Oke, sekarang saya yang sharing ya. Sharing slide maksudnya. Sudah? Baik. Segala punya. Aku sekarang punya ini dong, punya apa itu? Punya virtual reality dong dari Google. Aku punya helikopter. Nah, itu ya. Itu dia. Jadi gigi emasku 12 coy. Itu habis semua gigi aslinya ya. Baik. Nah, jadi
Teman-teman youth, ini yang terpenting. Kalau Anda pengen menjadi pribadi menyenangkan, lupakan bersaing dengan teman Anda. Jangan pernah bersaing. Bersainglah hanya dengan diri sendiri. Aku baru diangkat jadi manajer. Baru jadi manajer saja bangga. Nah, itu pribadi yang tidak rendah hati. Aku baru dikasih hadiah boneka lucu dari Romo. Kamu baru boneka lucu. Aku dikasih gereja misalnya. Ya. Jadi jangan pernah menjadi pribadi yang tak mau ngalah. Mengalahlah. Ini yang paling saya tekankan kenapa? Di dunia zaman sekarang banyak manusia segala. Ya, itu jadi bahasa tren ya. Manusia segala, silakan ditrenkan. Manusia segala adalah manusia yang kerendahan hatinya perlu dipertanyakan. Ayo hati-hati. Nanti kalau ada yang mau curhat boleh di grup ya, nanti. Kedua, tadi sempat saya bahas, tidak membahas diri sendiri jika tidak ditanya. Misalnya ditanya, apa kabar Felis? Jawab Felis. Baik, baik. Saya tadi baru dari Yerusalem. Nah, itu dia. Pertanyaannya bukan itu kan. Jadi itu contoh bagus yang buruk ya. Contoh bagus yang buruk. Jadi, apa kabar? Oh, baik. Lalu yang bagus gimana? Apa kabar Felis? Jawab. Hai, baik. Apa kabar Om? Ya baik, terima kasih. Sehat-sehat, puji Tuhan. Lalu saya tanya lagi, Felis liburan kemarin kemana aja? Baru masuk. Gitu ya. Jadi kalau nggak ditanya, jangan cerita. Ya. Bukan berarti menutup diri, no. Hanya bisa terbuka langsung kepada orang yang sudah sangat dekat dengan kita, yaitu siapa? Keluarga dan sahabat. Lebih dari itu, tidak usah kesannya show off. 3, senang membantu dan bersedia dipimpin. Termasuk dipimpin oleh yang lebih muda, yang junior, yang kurang pengalaman, dan sebagainya. Ada sebagian orang yang merasa pintar, merasa lebih senior, lebih lama, lebih berpengalaman, lebih tahu. Ketika dipimpin junior, bisa apa dia? Hati-hati, itu bukan kerendahan hati. Kemudian yang keempat, terbuka terhadap kritik. Dan kelima, sabar dan murah hati. Murah hati itu bukan senang berbagi, bukan senang nyumbang, bukan. Murah hati berarti ya dia ikhlas membagi hatinya, dia dikritik, dia tidak tersinggung, itu seorang yang murah hati. Hatinya seluas apa? Seluas danau yang besar, yang luas. Nggak usah samudra lah ya, danau. Dibandingkan dengan hati seluas mangkok atau seluas gelas. Ketika habis jatuh gelasnya, maka langsung tersinggung, marah besar. Nah, dari 5 ini yuk kita latihan. Ya, sekarang saya mau cek beberapa teman ya. Bagaimana responmu ketika seorang mengkritik dirimu? Saya sapa Ana dari Semarang. Yuk Ana. Buka mic-nya. Iya, Yes. Pak. Oke. Ceritanya saya kritik. Ana, pekerjaanmu itu kacau sekali dan lambat ya. Yuk jawab. Contoh yang baik apa yang buruk ya? Ya contoh spontan. Spontan aja. Maaf, Pak. Maaf, enak Iya. aja. Iya. Oke, cukup. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Iya. Saya tanya ganti youth yang lain ya. Pontianak, Wilda. Ceritanya Wilda, kita satu panitia di Choice. Ya, Wilda bilang, Wilda kamu itu kurang komitmen ya. Setiap kali rapat terlambat terus. Jawab Wilda. Iya Om. Nanti saya usahakan untuk nggak terlambat lagi. Terima kasih. Wih, kita berikan aplaus. Terima kasih. Nah, ini tips untuk kita ketika dikritik. Soal benar atau tidak kritiknya nggak penting. Tapi ketika orang mengkritik, di belakang itu ada niat apa? Coba tulis. Di belakang niat seorang yang mengkritik ada apa? Silakan tulis. Ada motif apa? Di belakang perilaku mengkritik ada motif apa? Silakan. Perhatian. Ya, perhatian. Ya, tolong bacakan terus. Peduli, niat untuk jadi baik. Sayang. Apalagi? Mengingatkan. Benci bisa jadi tuh. Oke, bisa jadi benci, bisa jadi nggak suka. Nah, Oke, terus.
Ada sirik ya. Ada sirik. Iya. Ah. Nah, lebih berguna mana? Kita menduga niatnya baik atau kita menduga niatnya buruk? Baik. Yes. Baik. Walaupun aslinya niatnya buruk, kita berprasangka baik saja. Karena nanti yang berprasangka buruk itu akan heran. Kok seranganku nggak kemakan ya? Kok yang harusnya dia marah karena aku caci maki, malah tersenyum dan berterima kasih. Bisa jadi tindakan kita yang di luar rencana dia, dan itu berarti kemenangan kita, lalu mengubah dia. Karena kita tidak terpengaruh dari hal-hal yang di luar kita. Tapi kalau ada orang yang punya prinsip begini, bagaimana kamu menghormati, aku menghormatimu tergantung dari bagaimana kamu menghormatiku. Itu sama dengan gigi ganti gigi. Dan prinsip itu sebaiknya tidak dipakai. Dan sering dipakai banyak orang di luar. Bagaimana kalau kamu ingin aku hormati, maka hormati aku juga. No, itu bukan soal tampar pipi, itu soal gigi ganti gigi. Dan itu bukan ajaran Kristiani. Ya, jadi ketika kita diserang, terima kasih untuk feedbacknya ya, ini untuk introspeksi aku. Padahal Anda tahu, nggak benar sih. Ya sudah nggak apa-apa, mungkin dia punya kebutuhan untuk merasa unggul dari orang lain. Dan biasanya ketika kita tetap rendah hati, mereka pun akan tersentuh dari situ ya. Seperti Mother Teresa, ketika disita barang-barangnya karena nggak bisa bayar sewa rumah untuk menampung orang-orang sakit kusta. Apa yang dia katakan? God bless you kepada pemilik rumah. Lalu dia bingung, si pemilik rumah. Mengapa kamu tidak mengutuki aku tapi malah memberkati aku? Dan Mother Teresa apa jawabannya? Sedangkan Tuhan saja memberkatimu, bagaimana mungkin aku mengutukimu? Jadi ya berikan berkat, tidak ada ruginya. Ya, jadi ini respon ketika seorang mengkritik. Tips tulis yang butuh orang-orang muda, khususnya kalau bos Anda di kantor mengkritik. Langkah pertama apa? Jawaban pertama, terima kasih. Itu pertama dulu. Kedua, boleh jelaskan lebih lanjut tentang ini. Walaupun kamu tuh payah ya, bodoh ya. Terima kasih untuk kritiknya. Boleh jelaskan lebih lanjut, bodoh dalam hal apa? Nah, langkah kedua, mengembalikan harga diri kita. Kalau kritiknya benar, maka dia bisa menjelaskan. Tapi kalau dia mengkritik hanya karena emosi, dia tidak bisa jelaskan dan dia bilang, pokoknya kamu bodoh. Dan dia pergi. Berarti siapa yang menang di sini? Anda yang dikritik yang menang. Terima kasih. Kalau boleh tahu, saya sebaiknya bagaimana? Itu juga boleh. Yuk tulis kalimatnya. Semua yuk. Tulis supaya nggak lupa. Tulis di chat. Terima kasih, saya harus bagaimana sebaiknya. Atau terima kasih, apa persisnya. Saya ambil kritikan ya untuk semua nih. Silakan semua menjawab. Ya, orang muda ini cengeng, kurang tegas, ya, kurang tangguh dalam bekerja. Yuk, silakan jawab lewat teks. Jawab lewat teks. Iya. Terima kasih, introspeksi bertanya. Terus coba dilengkapi dengan yang kedua tadi. Ada lagi? Terima kasih, mohon dijelaskan dalam hal apa ya ini? Yes. Terima kasih, saya sebaiknya gimana? Good. Iya, bisa berikan contoh, keren-keren. Harus bagaimana? Nah, teman-teman youth, pertanyaan Anda itulah yang melindungi Anda dari serangan berikutnya, dari sikap direndahkan. Dan nanti Anda akan menjadi pribadi yang mempesona, bahwa Anda nggak terkontaminasi emosi, bahwa Anda tetap rasional. Ya, jadi saya sebaiknya bagaimana ya? Soal jawabannya benar tidak benar, itu belakangan. Kan kita punya hak untuk memutuskan bagaimana kita bicara, bersikap, bertindak. Tapi bahwa kita menampung dulu apa yang menjadi kritiknya, itu penting. Dan kalau kritiknya benar, objektif, memang itu yang terjadi, baik, jadi sebaiknya gimana? Ya kamu datang tepat waktu dong. Baik, saya berjanji mulai besok tepat waktu. Kalau akan terlambat karena hal yang ada yang sangat penting, urgent, saya akan beritahu sebelumnya. Boleh begitu ya? Oh boleh, thank you. Yang mengkritik pun merasa senang karena solve problem. Baik, yang kedua, ini rendah hati sedikit saya panjangkan karena rendah hati adalah dasar spiritualitas kita seorang Kristiani. Bagaimana responmu ketika orang lain memuji kehebatanmu? Saya ambil contoh yang lain. Boleh Felis tunjuk satu nama? Karena saya nggak bisa lihat wajah-wajah secara galeri.
Oh, saya keluar Boleh. dulu deh. Ya, Siapa? Limelia ya ini. Dari mana Limelia? Pekanbaru ya. Ya, tolong di spotlight Limelia. Oke, halo Limelia. Senyumnya mana? Nah, oke Limelia, ceritanya kamu akan berespon ya. Saya berikan pujian. Limelia, sebagai choicer di panitia, kamu tuh sangat rajin dan pinter loh. Respon. Oke, terima kasih. Terima Tapi kok- kasih. Oke, mukanya hambar sih. Kurang ekspresif. Ngantuk, Pak. Oh ngantuk ya, habis jaga ini jangan-jangan ya jaga rumah sakit ya. Baik, jadi nomor 1 terima kasih. Kedua apa? Habis terima kasih. Ini tips praktis menjadi pribadi rendah hati lewat perilaku yang paling sederhana. Terima kasih. Lalu? Yang lain boleh bantu. Boleh, Kak Roni, silahkan. Iya, Kak Roni misalnya saya puji. Kak Roni, dirimu itu ketika jadi panitia tanggung jawabnya luar biasa. Dan pasti sukses. Silakan berespon. Mic-nya nggak bisa dibuka ya? Kayaknya terkunci ya? Oh bisa, silakan. Ya, halo. Ya, dengar suara saya ya? Yes, dengar. Bagus sekali. Oke. Silakan dijawab. Kak Roni, jadi panitia dirimu luar biasa. Keren, bertanggung jawab banget. Jawabnya apa? Oke, terima kasih banyak ya. Terima Oke. kasih banyak. Oke, cukup. Baik, itu saja ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Limelia dan Roni. Aplaus virtual. Iya, begini. Baik, boleh dikembalikan ke kursi masing-masing mereka. Ya. Nah, teman-teman muda, ini tips. Ketika Anda dipuji, jangan cuma bilang terima kasih. Ya, ketika terima kasih ya. Sama seperti dikritik, terima kasih. Nah, keduanya, jangan balas. Kalau nggak ada dasar untuk memuji, misalnya, kamu pinter ya, Anda dipuji, lalu Anda balas, terima kasih, kamu lebih pinter dari saya kok. No, itu gombal, basa-basi. Kalau faktanya tidak. Kamu cantik ya, begini aja cantik, enggak lah. Itu berarti Anda menolak hadiah. Ya. Orang lalu kapok untuk memuji Anda, untuk memberikan peneguhan pada Anda. Jadi 2 cara itu tidak efektif menurut saya. Bagaimana? Terima kasih. Kemudian, sebentar sharing screen-nya dikeluarkan dulu. Ya, baik. Sampai di mana saya tuh lupa tuh. Oke, terima kasih. Dan Gimana caranya? Ya. Ya, Apa terima selanjutnya? kasih. Lalu selanjutnya apa? Setelah bilang terima kasih, nggak usah balas kalau nggak ada hal yang bisa Anda puji saat itu. Nanti jadi PR, tapi kalimat saat itu adalah puji Tuhan. Artinya saya terima pujian itu dan keunggulan saya itu semuanya karena Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Stop, nggak usah tambah-tambah. Gitu ya. Baik, jadi sesederhana itu. Tapi kalau dia ada keunggulan, boleh katakan, kamu juga kok. Dalam hal ini kan kamu juga bagus. Wah, kita sama-sama oke dong, tos sama-sama. Boleh, tapi kalau tidak, jangan maksa memuji. Jangan biasakan memuji palsu. Karena nanti kata-kata Anda menjadi nggak punya kekuatan. Itu yang disebut murah pujian. Jangan murah pujian, tapi mudah memuji. Beda ya, mudah muji kalau ada yang unggul, ya silakan berikan pujian. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Mana dia? Ini dia ya, memuji. Silakan catat, ini kunci sederhana, ada 5. Siapa bisa sebutkan 5 hal untuk menjadi pribadi rendah hati dengan langkah-langkah praktis? Silakan Felis tunjuk. Yuk, atau saya nunjuk ya. Bandung, Audi. Halo Audi. Ya, 5 hal cara untuk menjadi pribadi rendah hati. Apa saja yang perlu kita lakukan? 1. Kok hilang? Di-unmute dulu Kak Audi. Oke. 1. Halo. Ya. Yes. Maaf tadi gimana Om pertanyaannya? Ya, 5 hal kunci menjadi pribadi rendah hati atau ciri pribadi yang rendah hati. 1. Menjadi pribadi yang rendah hati tadi. Ayo. Oh ya. 1 aja.
Eh, Bantu yang lain bantu. Ini kan bukan ulangan, jadi boleh saling bantu, bukan ujian. Kalusi, bantu Kalusi Ayo. dari Satu apa? Bandung. Bukan manusia segala. Yes, thank you. Nomor 2. Siapa lagi, orang lain lagi? Silakan tunjuk Felis. Kak Ocha dari Jogja. Kak Ocha, Jakarta, sorry. Jakarta. Silakan. Jakarta. Ya, Yuk. halo. Yes, yang Ya. kedua apa Kak Ocha? Tidak membahas diri sendiri jika tidak ditanya. Mantap. Nomor 3, silakan. Padang, Kak Putra. Ya, Putra, silakan. Yuk, semua standby buka mic ya. Ya, Kak Putra boleh unmute. Ya, 3 detik, 5 detik nggak unmute, ganti orang. Oke. Ya, Kak Putra, silakan Putra. Menerima kritik dan saran. Sip, thank you. 4. Ya. Kak Linda dari Surabaya. Sabar dan murah Sabar. hati. Ya. Iya, oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Oke, mic-nya boleh di-mute kembali. Iya, yuk kita lanjut pada bagian berikut. Nah, ini dalam kitab suci pun dibahas ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ya menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Ingat peristiwa Kamis Putih. Dan secara duniawi ini kena. Jadi bukan cuma konteks spiritual saja kita gunakan. Dalam hidup sehari-hari kerendahan hati pun betul-betul mengena kepada setiap manusia. Jadi silakan biasakan, praktikkan. Ciri paling sederhana, nggak mudah tersinggung, bersedia jadi bawahan, jadi anggota panitia walaupun Anda lebih hebat. Ya, ketika dikritik sudah tadi ya, dan ketika dipuji juga nggak sombong. Gitu. Jangan sampai ketika dipuji kamu hebat ya, baru tahu loh. Ya, kira-kira gitu. Itu juga termasuk sikap yang tidak rendah hati. Yuk kita masuk ke empatik. Persisnya bagaimana? Ini contoh ciri pribadi empatik. Yang pertama, ramah dan mudah tersenyum, bukan murah senyum. Murah senyum itu kepada siapapun tersenyum terus. Bahaya itu ya. Jangan-jangan ada yang konslet di kepalanya. Ramah dan mudah tersenyum. Sekarang saya mau cek senyum kita. Tolong siap difoto ya. Senyum kita betul-betul tulus atau tidak. Senyum yang tulus dan senyum yang dari hati itu tidak hanya muncul di mulut, tapi juga membuat ekor mata turun dan mata agak memicing. Munculkan kegembiraan dalam hati kita, kemudian berikan senyumannya. Yuk, fitur galeri semua dan kita saling lihat. Tersenyum, siap? Tolong di print screen, panitia, host. 1, 2, senyum. 3, boleh ketawa, cekrek. Ya, foto kedua, tahan senyumnya. Ya, mantap. Oke, tolong pilih senyum terindah nanti. 3, baris ketiga, mantap sekali. Keempat, ya Lala Surabaya, hati-hati senyumnya masih belum lepas gitu ya. Bandung Nadia, senyumnya mana? Nah, itu tarik bibir nggak senyum itu. Nah, sekarang baru senyum. Yes. Jadi cara tersenyum teman-teman munculkan di hati kita. Buat hati gembira, maka wajah akan ngikut. Bukan dari kepala turun ke bibir. No, dari hati naik ke wajah. Itu senyum yang tulus. Dan semua orang bisa membedakan rata-rata ya yang peka, senyum tulus atau senyum palsu. Jadi senyum tulus dari feeling. Ya, secara ilmiah bisa dilihat ada eagle crawl di sini ya, ada kerutan di sudut ekor mata. Tapi itu kan hanya tanda-tanda. Feeling kita bisa membaca itu semua. Baik, lanjut ya. Pribadi mempesona. Kedua, peka dan peduli terhadap orang lain. Kalaupun nggak bisa bantu, minimal bertanya. Misalnya kepada teman yang ikut rapat panitia atau yang masuk di komunitas choice. Ya, tiba-tiba yang biasa dia gembira kok banyak diam. Tanya, kamu apa kabar? Tapi tentu jangan ditanya di depan orang-orang lain. Boleh tanya pribadi. Baik, emangnya kenapa? Kok cerianya agak berkurang sambil tersenyum? Iya nih, aku lagi punya masalah, orang tua aku sakit. Itu contoh pribadi yang empatik. Jadi, ciri pribadi empatik, dia peka terhadap perubahan ekspresi orang-orang lain. Dan dia peduli
Walaupun nggak bisa membantu secara material, secara finansial, minimal dia memberikan kepedulian. Itu sebuah dukungan yang sudah sangat bagus. Ketiga, mampu mengakui dan mengagumi kelebihan orang. Kalau tadi Anda dipuji, sekarang Anda memuji. Ya, mampu mengakui dan mengagumi. Oke, sekarang semuanya saling lihat foto teman-teman Anda. Silakan pasang fitur galeri. Silakan pilih satu teman, kalau bisa di luar distrik. Kalau bisa dari distrik lain, yang dulu pernah ketemu, sekarang terhalang, mungkin setahun lebih nggak ketemu karena pandemi. Silakan berikan pujian padanya lewat teks chat. Kepada semua, bukan kepada pribadi, ya. To everyone, tulis. Contoh, misalnya, saya tulis kepada Felicia, kamu selalu ini untuk Felicia nih. Iya, pujian saya buat dia. Oke, ayo semua saling puji. Silakan, puji teman Anda secara terbuka. Hati-hati yang sharing screen. Iya. Silakan tulis, semuanya tulis, saling puji. Pak Sutri boleh puji Pak Sutri atau Yud juga boleh. Jangan lupa ada Romo, ya Romo juga perlu dipuji. Iya, walaupun nggak butuh ya. Iya. Baik, Tante dan Om Meti menginspirasi aura cintanya keluar nih. Wow, silakan. Tolong bacakan Felis dan Joshua. Bro Dika, kapan ke PTK lagi nih biar selalu heboh tiap ngumpul? Oke, kalau ada Bro Dika jadi heboh, itu pujiannya. Dari Lidwin buat Valen. Senang dengan keterlibatanmu di Choice Indonesia. Wow, yuk semua memuji, silahkan. Kalau malu puji satu orang, puji satu grup, nggak apa-apa. Oke. Nah, Romo Santo, ya terus silakan. Dari Swan untuk Romo Santo, semoga betah ya di Pontianak. Itu bukan pujian, itu pesan. Ayo. Nah, kalau makin bijak, nah itu pujian. Dari Gamaliel buat Henry. Selalu mau melayani baik di Bandung atau di Surabaya. Iya, yuk saling puji, mumpung kita berjumpa. Para Pak Sutri, tim juga saling puji, silakan. Dari Adi untuk Rego, kamu adalah pribadi yang sangat baik. Wow. Dari Ria untuk Ferdi, senang bisa lihat kamu di Choice. Semangat terus ya ikutan acara Choice. God bless you. Iya, ini kalau Eksi Kirana ini curcol. Senang bisa Choice bareng pacar itu, curhat colongan itu. Tapi boleh puji pacarnya, yuk puji, itu baru pujian. Dari Mentari buat Om Frans, membuka mata dan pikiran saya. Terima kasih, puji Tuhan. Rendah hati. Dari Pak Sutri Hendra Cincin untuk Romo Jelanti. Romo selalu punya waktu dan perhatian buat Choicer ya. Setuju. Iyanya jangan bertanya. Iyanya pernyataan. Romo selalu punya waktu buat Choicer ya. Gitu. Kalau iya itu tadi pesan ya, hati-hati. Keliru membacanya, keliru nada, keliru makna. Ya. Tuh, Cici Swan selalu komit dan fokus dengan apa yang dibicarakannya. Sip. Oke, satu lagi bacakan, silakan. Yuk, semua saling puji. Nih, ini dari Jogja untuk semua. Semoga kalian makin teristimewa ya. Wih, teristimewa, mantap. Ya, silakan tulis karena chat ini terekam ya. Jadi teman-teman youth, Anda ketika memberikan pujian nggak akan hilang walaupun tak sempat dibacakan. Jojo tuh selalu total katanya. Oke, yuk silakan saling puji. Dan saya minta sekarang para youth memuji Pak Sutri di distriknya masing-masing yang hari ini hadir. Silakan puji. Yo, silakan puji. Biar kita buat para Pak Sutri yang hadir di sini hatinya berbunga-bunga. Silakan puji. Dan Pak Sutri, silakan puji youth Anda yang hadir di sini, yang dari distrik masing-masing. Silakan. Ayo, ketik, kita ramaikan kolom chat ini. Yuk. Silakan tulis, saya berikan waktu 30 detik. Dari Evelyn buat Pak Sutri Hendra Cicin selalu ada dengan hati terbaik. Dari Pak Sutri Lid dan
Lid Wijaya. Bentar, ketarik-tarik. Untuk Pak Sutri, Tante Meti, bahagia selalu walaupun sudah menua. Dari Ria buat Om Jeko, Tante Mi. Selalu salut sama Om Tante karena selalu all out setiap acara. Mantap. Tuh perhatikan wajah-wajahnya semua tersenyum kan, senyumnya makin lebar. Iya, begitulah ya kalau mengkritik. Dari Chris buat Om Paulus, Tante Suci, jogetnya belum ada yang nandingin. Ya, itu pujian yang kena banget kalau itu karena spesifik. Oke, 5 detik lagi. Terus? Dari Winarni untuk Om Adrian dan Tante Irin. Meski jauh di Aussie tetap care loh sama Choice. Mantap. Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua. Pujiannya boleh sambil terus ditulis ya. Aplaus virtual boleh, aplaus tangan boleh. Yuk kita beri aplaus sekali lagi. Terima kasih. Nah, saya berikan tips tambahan untuk memuji. Yang butuh catat ya, apalagi sedang PDKT kepada seseorang. Pujian yang kena tuh begini. 1, realistis. Artinya memang sesuai kenyataan. Nomor 1, sesuai kenyataan. Ya, bukan lebay. 2, spesifik. Tadi jogetnya belum ada yang nandingi, langsung nyambung. Oh, joget dangdutku misalnya. Ya, atau masakanmu, kalau kamu masak opor ayam paling enak menurutku. Itu spesifik. Jadi 1, sesuai kenyataan, memang nyata. 2, spesifik. 3, sampaikan langsung ketika hal itu memang muncul di benak kita atau sedang terjadi. Karena ketika momennya lewat, biasanya kekuatannya agak turun. Seperti sekarang, kami bangga kalian aktif dalam kegiatan ini. Itu sedang terjadi. Ya. Jadi yang ongoing, silakan state. Dan terakhir, ucapkan dengan tulus, tanpa berharap dibalas. Oke, 4 itu saja tips pujian yang bisa mengena. Dan untuk jadi pribadi mempesona, mampulah memuji orang lain secara kena. Dan menjadi syarat, perhatikan semuanya, menjadi syarat, kalau dipuji jangan tanya alasannya. Beda dengan kritik. Kalau kritik, jawaban tadi, boleh tolong jelaskan saya perlu bagaimana, tapi jangan tanya mengapa ya, mengapa itu ngajak debat. Bagaimana caranya supaya saya bisa memperbaiki diri? Boleh. Kalau pujian jangan ditanya. Contoh, seorang cewek memuji pacarnya cowok sesama choicer. Si cewek bilang, "Say, kamu makin ganteng ya." Si cowok karena kritis dan cerdas dia bertanya, "Ganteng dibandingin siapa ya, Say?" Itu ngajak berantem namanya, ya. Misalnya suami memuji istri, "Mama, masakanmu makin enak." "Masakan yang mana, Papi?" "Ya, Papi jadi malas muji lagi gara-gara ditanyai." Pujian punya niat untuk apa? Mendekatkan relasi, maka nggak usah ditanya. Kadang dengan orang yang disayang kita memujinya sedikit lebay. "Mami, kamu adalah wanita tercantik di dunia." Jangan bilang Papi gombal. No, Papi ada maunya. Jadi terima kasih Papi sayang, selesai. Ya, begitu juga cowok cewek. "Sayang, kamu itu pria paling bertanggung jawab di dunia deh." Jangan cowok bilang, bilang aja minta dijemput. Jangan ya. Memang dia minta dijemput, tapi kan memang tanggung jawab Anda mulai belajar menjadi suami yang baik. Oke, jadi pujian jangan dipertanyakan. Nah, boleh ditulis itu kalimatnya, MC. Pujian jangan dipertanyakan. Ada yang tanya. Boleh ditindaklanjuti. Ada pertanyaan silakan. Ada yang raise hand ya, Padang, dari Padang. Maria Meta mau bertanya atau kepencet? Di unmute dulu Kak Meta. Oke. Baik. Tolong saya dikembalikan share screen-nya. Iya, tadi ada share screen kepencet soalnya ya. Yes, terima kasih Om Jeko. Nah, kita masuk berikut. Yang keempat, mampu mendengarkan dengan penuh minat. Nah, kalau dalam training tatap muka langsung kita bisa lakukan ya. Tapi cirinya apa? Ciri mendengarkan dengan penuh minat yaitu nomor 1 yang paling sederhana, jangan distraksi dengan benda lain. Contoh, mendengarkan sambil pegang tas. Mendengarkan sambil, ini yang paling sering. Apa itu? Chatting. Ketika kita mendengarkan orang lain, letakkan semua gadget kita. Jadi misalnya kita sedang chat begini ya, lalu teman, sahabat tanya, kamu
bisa dengarkan aku sebentar nggak? Oh ya, taruh dan ada apa? Berikan perhatian sepenuhnya. Itu menunjukkan pribadi yang empatik. Ciri pertama anak-anak zaman sekarang, kalau Anda mendengarkan, tinggalkan yang lain. Letakkan yang lain, khususnya handphone dan laptop, komputer. Itu yang utama. Yuk lanjut lagi. Lalu yang kelima, mudah membaca perasaan dan harapan orang lain. Nah, mulai sekarang berlatihlah membaca perasaan dan harapan orang. Ya, orang punya keinginan apa sih? Dibaca. Dengan cara bagaimana? Lebih banyak mendengarkan dan mengamati. Lebih banyak terbuka terhadap perkataan dan pemikiran orang lain ketimbang perkataan pemikiran sendiri. Terbuka loh ya, bukan langsung menerima dan melakukan. Bukan, terbuka dan pahami. Silakan teman-teman praktikkan. Nah, apa saja ciri mendengarkan empatik? Nanti Anda catat sendiri, ya, karena waktunya nih jalan terus ya. Dan kitab suci mengatakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu pondasi dari sikap empati, karena kita punya kasih teman-teman muda. Lanjut ya, kalau ada pertanyaan setiap saat boleh tulis di chat, nanti Felicia dan Joshua yang akan membacakannya. Silakan tanya saja. Ketiga, otentik. Apa tuh otentik? Otentik adalah mampu menjelaskan segala pertanyaan tentang dirinya. Saya keluar lagi dari slide, contoh. Anak-anak muda ada yang seperti ini, khususnya remaja. Kok hari ini kamu cemberut? Enggak, itu cemberut. Ya biarin. Kenapa cemberut? Nggak tahu. Nah, orang yang tidak otentik, dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Karena otentik berarti apa? Dia punya penguasaan diri, dia punya otoritas terhadap dirinya. Itu akar kata dari otentik ya, dari bahasa Latin atau Perancis itu. Jadi dia punya otoritas. Dia berdasar pada fakta dirinya. Inilah kenyataan saya. Yuk, coba catat dan tulis di chat. Kapan saya tidak mengerti diri saya? Oke. Kapan saya bingung dengan diri saya? Kalau pernah kejadian tulis. Nggak usah semua. Silakan. Maksudnya nggak usah semua diceritakan. Kapan saya menjadi tidak jelas dengan diri saya? Emosi, terima kasih. Edo, Surabaya. Galau, sibuk, Iya. stres. Iya. Bingung. Buruk. Oke. Bad mood, stres, lagi lapar, betul. Pas lagi sedih. Banyak pikiran, bangun tidur sudah bad mood. Oke, terima kasih. Saya lanjut dulu ya. Terima kasih untuk semua jawaban. Boleh tulis terus. Yang sedang mengetik tulis saja. Saat bingung ambil keputusan. Teman-teman muda, ketika Anda sedang bingung, sedang tidak ada pegangan, tidak ada pijakan, Anda sedang tidak otentik. Karena Anda dikuasai, di otak itu namanya ada limbic system. Ya, dikuasai oleh emosi, bukan oleh neokorteks. Yang membedakan kita dari binatang adalah neokorteks, salah satu secara biologis ya. Dan otak paling atas di kepala kita ini adalah otak analisa, otak untuk mempertimbangkan, mengambil keputusan. Ketika otak analisa kita lumpuh, otak kedua, ya, otak mamalia yang pegang kendali. Saat itu kita tidak otentik sebagai manusia. Maka stop ambil keputusan, stop bersikap, stop bertindak. Tenang dulu. Kembalikan diri kita sebagai manusia dulu sebelum kita berespon. Kecuali keadaan darurat, contoh dikejar anjing galak, itu nggak usah bermenung dulu, langsung lari saja. Ya, jadi itu salah satu ciri sederhana orang yang otentik adalah dia tahu, dia kenal dirinya dan dia bisa jelaskan. Kamu hari ini agak murung, iya. Keluargaku banyak yang sakit, jelas. Kamu hari ini ceria sekali, iya. Pernyataan cintaku diterima. Jelas. Kamu hari ini ceria sekali. Salah lihat kali. Bisa jadi dia nggak jelas. Oke, kalau ada pertanyaan setiap saat. Ya, dan semua jelas bahwa ketika dalam emosi, otentisitasnya hilang. Juga kedua, yaitu ketika dia hidup dalam kepalsuan. Itu yang nggak otentik. Kedua kita ini dulu. Konsisten dalam bersikap dan bertindak. Ngomong apa, itu tindakannya. Ya, disebut orang berintegritas. Hati-hati karena itu jangan kebanyakan memberi nasihat ketika kita nggak mampu melakukannya. Ketiga, mudah dibaca pendirian dan kehendaknya. Maksudnya bagaimana? Misalnya, ya Surabaya nih, ya bikin acara. Ingat ya, kalau bikin acara harus jadi, kalau enggak Suan marah-marah.
Artinya Swan mudah dibaca pendirian dan kehendaknya. Dia sebagai orang yang tegas, punya kehendak kuat, ya, mengkritik belak-belakan misalnya. Nah itu ciri orang otentik. Walaupun Swan sendiri juga tentu perlu menyadari diri, jangan sampai aku terlalu belak-belakan sehingga menyakiti hati orang. Misalnya, ya, masing-masing pihak perlu menjadi lebih bijaksana. Tapi itu yang saya mau katakan ciri otentik. Ada orang yang, kamu ngomong jangan terlalu keras kepada si dia. Kenapa? Dia hatinya sensitif. Berarti dia juga otentik. Ya, dia kalau kecewa, sedih, dia ekspresikan. Tapi tidak mutung, tidak muntaber. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Keempat, menerima dan nyaman dengan kondisi dirinya yang tidak bisa diubah. Tadi nggak perlu operasi rahang. Misalnya, itu kalau menurut saya sih ya, tapi kalau punya duit terserah lah ya. Lalu misalnya apa? Menutupi kelemahannya dengan menampilkan kepalsuan yang tidak ada pada dirinya. Yang sebetulnya dia nggak punya. Jadi waspadalah. Nah, ada seorang tokoh yang saya begitu kagumi. Artis Hollywood. Siapa dia namanya? Boleh buka mic? Yang tahu? Siapa dia? Ya? Ayo Siapa dia? Keanu Reeves. Iya, Keanu Reeves. Dia seorang yang sangat otentik. Bukan berarti dia tampil sembarangan, beda teman-teman ya. Ketika dia tampil di kegiatan gala yang resmi, dia pakai jas dan dasi resmi. Karena dia menghormati pengundang, menghormati koleganya di forum formal. Tetapi ketika dia dalam kesendirian, dalam mic-nya boleh tolong bantu? Hati-hati Semarang, Junita. Iya. Ketika dia dalam kondisi biasa, maka dia tampil apa adanya. Seperti ini. Dia nggak sok gaya, sok kaya. Dia bahkan seorang yang sangat rendah hati, yang sangat murah hati, dan betul-betul suka memberi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Mengapa kita perlu otentik? Karena pada diri kita, kita berharga, dan kita punya keistimewaan. So, nggak usah tutupi dengan kepalsuan. Make up itu katanya kepalsuan. Bisa iya, bisa tidak. Ketika betul-betul ingin mengubah karakter, bisa jadi itu palsu. Tapi ketika make up untuk mempercantik yang sudah cantik, memperindah yang memang dasarnya indah, berarti apa? Meningkatkan, membesarkan, dan itu oke. Sebuah tindakan yang betul-betul menghargai apa yang Tuhan sudah kasih. Berikutnya respectful. Apa tuh respect? Berpenampilan dan perilaku santun secara sosial. Jadi ketika kita pakai baju yang bagus, yang rapi, sesungguhnya kita tidak memakai baju buat diri kita. Tetapi kita memakai baju untuk siapa? Untuk orang yang mengundang kita. Untuk orang yang kita hadapi. Kedua, royal pujian dan pelit mengkritik. Jadi ketika mau mengkritik, tanya dulu, apakah ini baik buat dia, bermanfaat? Kalau tidak, ya sudah. Ada orang yang mengkritik karena demi memuaskan hatinya sendiri. Ya berarti dia egois. Tapi kalau kritiknya bermanfaat buat orang yang dikritik, maka dia altruis. Dia betul-betul memang mau membantu orang. Mari kita introspeksi teman-teman semua ya. Peka dan ringan tangan membantu orang. Ya, sejauh bisa bantu, bantulah. Dan biasanya para gadis senang sekali pria-pria yang sangat peka dan ringan tangan. Bawakan tas, menuntun saat nyebrang jalan, saat makan di restoran menarikan kursi, betapa tersanjungnya ya si wanita itu. Keempat, mampu menerima pujian dan pengakuan dengan baik. Tadi sudah kita bahas ya. Terima kasih, puji Tuhan. Tahu diri, tahu waktu, tahu tempat, khususnya mengkritik. Nggak setiap saat ngikuti kemauannya sendiri. Teman-teman semua, dalam konteks ini, walaupun Anda benar, pertanyaannya apakah bijak ketika saya ungkapkan kebenaran itu. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, Kitab suci sudah berkata demikian. Yuk sekarang ya, kita lihat mengenai tadi. Sebentar saya buka slide-nya dulu. Ya, penuh hormat. Silakan tuliskan dalam konteks boleh kerja, boleh komunitas choice khususnya. Sikap hormat apa yang sering
Anda ekspresikan dan mengena bagi orang yang Anda hormati? Tulis. Wujudnya apa? Perilaku hormat itu. Silakan tulis. Semuanya sekarang. Thank you Romo. Selalu mendahului menyapa. Ya, nyapa duluan. Tidak mencela. Coba pakai bahasa positif. Mengucapkan salam. Yes. Yuk semua, youth khususnya. Tersenyum. Ya. Tanya kabar. Felix dan Joshua boleh bantu bacakan? Boleh. Mendengar dengan hati. Ya. Apalagi? Waktu. Tersenyum dan menyapa. Iya. Ayo apalagi yang kreatif, coba kreatif. Bagaimana ekspresi menghormati? Suara lembut. Boleh. Tepat waktu itu penting ya. Ada lagi? Senyum sapa salam. Dan ini kalau pulang pamitan. Nggak ngilang. Oke, menghargai perbedaan. Oke, ada lagi? Dan teman-teman youth, ketika Anda mengekspresikan ini dalam relasi di mana saja, ini sekali lagi bukan bersandiwara, ya, tapi ini menunjukkan sikap dewasa kita. Di rumah kita boleh berpenampilan apa adanya karena nggak ada orang lain, karena ada hanya anggota keluarga. Di rumah mau pakai celana kolor doang, terserah. Di dalam kamar mau bugil, terserah karena tidak ada orang. Ya. Jadi kesantunan itu berlaku ketika ada orang lain. Dan levelnya beda-beda. Maka ketika ada orang bilang, aku senang pakai kaos oblong, kemana aja aku harus kaos oblong. Berarti dia egosentris, self-centered, dan tidak santun. Ya, tidak bersikap hormat pada orang lain. Kalau dia hormat, dia menyesuaikan diri dengan komunitas sosialnya. Dan orang seperti itu adalah orang yang mudah disukai, mudah mempesona, dan tentu mudah mempengaruhi orang lain. Karena orang lain sudah jatuh hati padanya lebih dulu. Jadi punya banyak resiko ketika teman muda Anda pengen jadi pribadi unik. Unik berarti berbeda kan? Ya, unik dalam hal kesantunan nggak apa-apa. Tapi kalau unik menjadi tidak santun, pikirkan lagi. Nah Om, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ya. Ya. Oke, dari pertanyaan dari Om Jaros Tanteros. Bagaimana menjadi diri otentik ini sebelum respectful ya tadi? Ya. Bagaimana menjadi diri otentik apa adanya? Tanpa terjebak dalam zona nyaman sehingga menjadi mandek dan malas berubah. Ya. Gimana ya, Om? Sebetulnya otentik tidak terkait langsung dengan pertumbuhan diri. Artinya begini, ketika orang bertumbuh itu sebuah tanggung jawab dia sebagai manusia yang hidup. Berkembang terus. Tetapi dalam perkembangannya dia juga tetap diminta untuk menjadi dirinya. Contoh, yang bertumbuh tapi tidak otentik. Dia pengen terlihat keren di depan calon mertua. Setiap kali apel, bawa mobil. Padahal faktanya dia cuma punya motor. Pertanyaan saya, otentik atau tidak tuh perilakunya? Tidak. Tapi dia berjuang, kan suatu hari saya mau punya mobil. Faktanya sekarang kamu belum punya mobil, ngaku aja. Ya, walaupun konsekuensinya orang tua nggak suka. Orang tua dia nggak suka. Tapi tunjukkan dengan keunggulan yang lain. Kalau bisa tunjukkan dengan perjuangan dan ya, nanti sebelum menikahi anaknya misalnya, tuh saya sudah punya mobil. Bukan menunjukkan kekayaan, tapi menunjukkan bahwa saya bisa bertanggung jawab. Saya tidak akan membuat anak om dan tante ekonominya lebih rendah ketika menikah dengan saya. Nah, orang tuanya merasa, oh boleh, kalau gitu boleh. Ya, kenapa? Karena orang tua dasarnya ingin anaknya bahagia kan. Jangan sampai ketika menikah, kemudian kok malah menderita karena ekonominya turun gitu. Ini fakta teman-teman, saya katakan apa adanya ya. Mari kita yang pria berjuang. Uang bukan segala-galanya, tapi uang memang faktor penting untuk kita membahagiakan orang di sekitar kita. Penting, bukan yang semua, bukan segala-galanya. Ada lagi? Ya, ada tanggapan dulu? Cukup. Cukup dulu, waktunya terbatas. Ya, Siap. nanti bisa lanjut lagi ya. Thank you untuk pertanyaannya. Yang lain juga boleh tanya. Kita masuk dulu ke yang terakhir. Jatah saya kan sampai jam 3.45 ya. Nggak ada yang sholat kan ya. Sholat asar nggak ada kan. Biasanya kalau training nggak ada sholat asar. Itu. Jam begini saya sudah diteriakin biasanya. Ya. Oke, kita lanjut ke sini. Sebentar. Saya full screen.
Belum, ya. T-nya adalah trusted and think positive. Terpercaya dan berpikir positif. Cirinya apa? 1, punya PD tinggi. Percaya dirinya tinggi. Nah, saya mau cek. Saya keluar dulu dari sini, dari slide. Teman-teman semua siapkan selembar kertas. Yang sudah pernah tahu kuis ini juga lakukan. Kertas atau buku, sobek satu buku silakan. Yang nggak ada pakai apa ya? Pakai kertas, lihat di sekitarnya. Silakan. Boleh ya? Ya. Boleh kecil ya? Boleh kecil, boleh kecil. Oke. Nah, tolong sudah ya, saya sudah di spotlight ya. Selembar kertas. Yuk tunjukkan kertasnya. Saya menggunakan fitur galeri, saya ingin lihat. Terima kasih untuk yang sudah angkat kertas. Oke, terima kasih. Dan siapkan alat tulis. Alat tulisnya disiapkan. Sudah? Oke. Sekarang letakkan kertasnya landscape, melebar. Ya, letakkan di meja. Sebentar lagi saya akan instruksikan kita semua menggambar sesuatu. Gambar apa? Tunggu instruksi saya. Dan durasi menggambarnya hanya 10 detik. Semua siap ya? Siap semua, pasang bolpennya, pensilnya juga boleh. Dalam 10 detik, secepat-cepatnya silakan. Bisa nggak bisa gambar nggak penting, jelek atau bagus nggak penting. Gambar seekor tikus, cepat, tikus, 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 tikus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot, cukup. Kertasnya diangkat. Oke, diangkat. Ya, nah setelah diangkat, jangan tunjukkan dulu. Kertasnya perlu dikeluarkan dari buku karena kita akan lipat. Yuk, kertasnya lipat 2. Lipat 2. Lipat, lipat, lipat. Lipat, lipat, lipat. Lipat. Kemudian lipat lagi. Sekali lagi. 2 kali lipatan. Sehingga kecil. Sudah dilipat. Sekarang dibuka. Iya. Gambar saya kurang pas di tengah. Anda bisa lihat gambar saya ya. Saya dekatkan. Ini ya. Baik. Tikus. Sekarang semua lihat. Siapa yang tikusnya persis di tengah? Berarti dia punya otentisitas tinggi dan kepercayaan diri yang tinggi. Yang pas. Yang proporsional. Oke. Otentisitas dan penerimaan diri yang bagus. Self acceptance-nya bagus. Oke, dilihat. Makin kecil. Wah, tengah tuh. Oke, di tengah ya. Kalau makin kecil, semua dibuat dalam bentuk galeri deh, biar bisa melihat semuanya yang lain. Kalau di tengah tapi kecil, biasanya dia seorang yang demanding, yang suka nuntut. Harus gini ya, jadi menganggap dirinya tuh kecil. Belum apa-apa. Tapi kalau dianya gede gambarnya, dia biasanya seorang yang influencing, seorang yang happy, hidupnya mengalir. Seperti Junieta Semarang. Wow, tikusnya seperti kucing. Ya, dia hidupnya indah itu ya, menikmati hidup di Junieta ya. Oke, tunjukkan lagi. Kalau tadi Swan tikusnya kecil tuh, berarti demanding tuh. Targetnya tinggi tuh. Marisa tikusnya seperti kucing sekali tuh. Pak Sutri ya, Marisa siapa ini? Iya, Bandung. Iya. Oke, Ricky, tikusnya besar seperti tanda tangan di tengah. Nah, ini proporsional. Baik, semua cek. Makin kecil tikus berarti Anda makin melihat diri Anda belum sesuai harapan. Biasanya cenderung bisa inferior, bisa pede, tapi kritisnya tinggi. Mengkritik diri sendiri dan mengkritik orang lain. Hati-hati. Kita cek. Posisi atas seperti agak saya, ini posisi yang optimistik. Posisi di bawah, posisi pesimistik. Ayo tulis, siapa yang terlalu pesimis di bawah? Hervin, Bandung. Iya, bisa jadi cenderung pesimis, bisa jadi ya. Ini jadi introspeksi. Kemudian lihat hadap kiri atau kanan. Kalau hadap kanan, dia seorang yang kreatif, yang kadang kurang teratur. Kalau hadap kiri, dia teratur. Saya mau lihat, Swan kiri atau kanan hadapnya? Kiri ya? Mic-nya belum dibuka. Kiri. Berarti seorang yang tertib teratur. Ya, hati-hati yang tipe saya harus menyesuaikan diri dengan tipe kiri. Supaya nggak disekak, nggak dikritik gitu. Felis, kiri atau kanan?
Kiri. Kiri ya, seorang yang teratur juga. Yang tipe kanan tolong angkat tangan seperti saya, raise hand. Saya mau lihat. Siapa yang tipe-tipe kreatif? Kepalanya hadap kanan. Oh banyak, oke inilah orang-orang kreatif. Nah oke, tolong diturunkan raise hand-nya 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang siapa yang hadap depan? Hadap depan itu orang yang senang komunikasi. Ngobrol. Kalau secara negatif berani berantem, ya berani berdebat. Iya, ada tadi saya lihat ada depan yang kepalanya seperti kepala kucing. Iya, oke. Nah, sekarang terakhir bukan PR, tips terakhir. Lihat ekornya, ekor. Yang Pak Sutri lihat ekor pasangannya. Ekor di gambar maksudnya. Ada apa? Ya, lihat ekor semua sudah. Joshua ekornya gimana? Saya mau lihat Joshua. Iya, ekor ini besar atau kecil? Oke, dicek dulu besar atau kecil. Tolong tulis dulu di chat dong, ekor yang Anda tulis besar, kecil, panjang, pendek. Misalnya besar panjang atau besar pendek, tulis. Ekor naik. Ekor naik, kecil panjang, Paulus Suci. Ya, oke, tulis lagi semua. Tulis, kecil panjang, Simon. Iya. Besar naik. Aha, Romo Jelantik dan Romo siapa tadi? Santo. Tulis juga dong. Iya. Kecil, panjang, sedang. Oh ada panjang sedang juga ya. Panjang, lurus. Kecil, pendek, naik lagi. Ricky, oke. Yuk tulis 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Kriwil. Oke, selesai. Teman-teman semua, ekor ini menyimbolkan hasrat seksual Anda. Iya, jadi yang pendek kecil, nah banyak-banyak olahraga ya. Iya, tapi kalau sudah usia 60 ke atas maklum ya. Nah, kalau masih muda, pendek kecil, olahraga. Iya. Kalau besar panjang dicek. Nah, kalau pasangan suami istri gambar ekornya nggak kompak, saling introspeksi, saling terbuka. Oke, habis ini yang punya pacar langsung minta pacarnya gambar tikus ya. Oke. Cukup, terima kasih untuk gambarnya. Oh langsung dicatat deh tafsirannya. Teman-teman boleh percaya untuk semua tafsiran kecuali soal ekor. Karena ekor itu karangan saya saja. Iya, tapi biasanya lebih dipercaya soal ekor ya. Punya rasa percaya diri tinggi pertama. Kedua, kembali lagi soal integritas. Perkataan selaras dengan perbuatan. Gitu. Kemudian mampu menyimpan rahasia dan tidak suka ngegosip. Hati-hati, walaupun asik dan menyenangkan sekali gosipin orang, usahakan sebelum jadi studi kasus, Anda sudah membahasnya dengan yang bersangkutan. Artinya Anda sudah buka dan Anda boleh tanya, boleh nggak kasus masalahmu ini aku ceritain teman lain? Kalau dia bilang terserah Cici, terserah Koko, terserah kamu, berarti boleh. Jangan dong, berarti jangan ceritakan. Keempat, lebih melihat sisi positif ketimbang negatif. Ya, dan kelima, optimis menilai realita kehidupan dan orang lain. Yuk, semua di chat, silakan tulis. Sisi positif masa pandemi, ya, ketika kita terkurung di rumah masing-masing, apa? Positifnya apa? Tulis. Ini ujian. Apakah Anda seorang yang positive thinking? Tulis. Menarik. Hemat belanja. Iya. Rame-rame. Keluarga. Oke, tolong bacakan. Apa lagi? Lebih banyak waktu dengan keluarga. Yes. Apa lagi? Hemat. Pulang lebih cepat. Oh iya. Walaupun ke kantor pulang lebih cepat ya. Bisa misa keluarga bersama. Wow. Rajin misa juga. Irit pakai kosmetik. Oh iya jelas ya. Baju sepatu juga nggak perlu beri baru-baru lagi ya. Banyak istirahat. Iya, banyak renungan. Wow. Ayo tuh rame. Iya. Iya, oke. Dengan semua jawaban ini saya percaya Choicer, para Pak Sutri di sini, kalau Romo sih udah pasti ya. Anda orang yang positif dan optimistik. Walaupun mungkin kadang ada keraguan, kekecewaan, tapi itu nggak serta-merta diungkapkan apalagi di medsos. Karena bisa menjadi teroris bagi orang lain ya. Bisa melukai hati orang.
bisa merusak suasana. Nah, kita tahu ada yang habis mengkritik soal vaksin gitu kan, sayang sekali itu. Sementara kita sudah bersatu padu, masalah FPI selesai, sekarang kita mau sama-sama vaksin, loh kok ada yang teriak-teriak. Ini saya ceritakan apa adanya dan saya percaya teman-teman Choicer di sini adalah orang-orang yang juga membawa harapan, ya, membangun perdamaian, ya. Bukan meredam, menyelesaikan perselisihan. Terima kasih. Oh, lebih mengenal diri dalam keheningan. Wow. Oke, kita lanjut dulu. Terima kasih untuk semua jawaban. Keren-keren. Nah, ini 5 hal. Dan being trusted. Kembali ke soal yang kelima ya. Juga ada dasar kitab sucinya. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perbuatan kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam sebuah permenungan saya, perkara besar, kadang saya berpikir jangan-jangan mau dikasih masalah lebih besar lagi. Ya, mungkin ada juga yang berpikir begitu. Tetapi ternyata ketika saya renungkan kembali, bahwa hidup ini memang penuh tanda kutip masalah. Namun daripada saya bilang masalah, saya katakan tantangan. Dan Tuhan tidak akan memberikan kita salib lebih daripada yang mampu kita pikul. Ada ungkapan bahwa hal yang tidak membunuhmu akan membuat kamu lebih kuat. Itu dari filsuf Nietzsche, ya. Jadi artinya apa? Hidup ini pasti penuh tantangan. Ya, bagaimana kita tidak lari menghindar, tapi terus maju menghadapi dan menyelesaikannya. Sehingga kita mampu menjadi orang yang dipercaya. Tidak hanya oleh sesama manusia, bahkan Tuhan percaya pada kita. Dan karena dasarnya kita juga berpikir positif. Ini dia dasar kitab suci, think positif. Hati yang bersuka cita bermanfaat sebagai penyembuh, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Ini cuplikannya, kalau mau baca lengkap ya baca 1 perikop ya. Baik, lalu perhatikan teman-teman semua bahwa 5 tips tadi singkatan dari heart atau hati. Humble, emphatic, authentic, respectful, trust, and think positive. Saya kembangkan materi ini bukan karangan saya sendiri, ada dasarnya buku The Art of Human. Kalau nggak salah judulnya itu ya, The Art of Human. Biasa banyak dipakai untuk leadership dan marketing, sales, customer service. Dan sekarang saya gunakan untuk pengembangan diri kita semua dalam konteks gereja. Nah, mengapa saya menggunakan pendekatan perilaku bukan dari dasar renungan atas nilai? Karena kalau langsung dibilang, kita harus rendah hati itu begini. Ya, dasarnya pengertian begini dan penghayatannya harus begini. Biasa orang berpikir, waduh susah banget, mumet. Tapi mari kita mulai dengan filosofi belajar menyikat gigi. Waktu kecil mungkin sebagian kita sangat gak suka sikat gigi. Tapi orang tua paksa terus, ayo sikat gigi. Pokoknya bangun tidur atau habis makan sikat gigi, sebelum bobo sikat gigi. Lama-lama karena terbiasa, lalu jadi kebutuhan, jadi kebiasaan. Maka kalau nggak sikat gigi sebelum tidur, mulut rasanya asem dan nggak bisa tidur. Perilaku baik lalu menjadi kebutuhan dan menjadi kebiasaan. Nah, teman-teman khususnya orang muda, Choicer, perilaku praktis, memuji, menerima kritik, mendahulukan orang lain, kesannya seperti perbuatan munafik, sandiwara. Tidak, teman-teman. Asalkan apa? Ini dia syaratnya. Yaitu bahwa semuanya berangkat dari pikiran kita. Persetujuan kita bahwa yang kita lakukan adalah benar dan baik. Itu dulu. Kalau kita tahu ini nggak benar, jangan lakukan. Tapi kalau kita setuju, menolong orang adalah tindakan baik. Memuji orang adalah baik dan benar. Maka kedua, lakukan. Setelah dalam pikiran mengatakan, yes ini baik, ini benar. Just do it. Dan lakukan terus walaupun kurang nyaman, walaupun menyita waktu, walaupun mengganggu. Agar apa? Ketika Anda terus melakukan, lalu menjadi habit. Dan habit itu kemudian membentuk karakter kita dalam perkembangannya. Dan konon katanya karakter lalu menjadi takdir kita. Ingin menjadi pribadi mempesona dan bisa mempengaruhi orang, pengaruhilah dengan cara yang natural, wajar. Bukan dengan manipulasi. Saya tidak mengajarkan manipulasi.
Jadi kalau mau membuat orang mengikuti apa yang kita katakan, mulailah menjadi baik bagi orang itu agar orang menjadi baik juga kepada kita. Berikan kebaikan, maka berbuah kebaikan. Jadi, lakukan dengan tulus, lakukan sebaik mungkin, sesering mungkin. Oke, saya keluar dari slide. Sampai di sini saya mau tahu, apa inspirasi yang paling kena dari teman-teman semua, dari 5 tadi, heart, humble, empathic, authentic, respect, dan trusted, and think positive. Dalam satu kalimat, silakan ketikkan. Dalam satu kalimat. Om Frans. Yes. Mungkin sambil menjawab, ada pertanyaan dari Pak Sutri Hendra Cincin. Silakan. Bisa dijelaskan beda pendekatan perilaku dan nilai untuk perkembangan pribadi? Iya. Kalau nilai begini, maksudnya bukan beda beda perspektif, tapi beda titik berangkat. Biasanya yang mulai dari atas yaitu nilai, maka hal nilai dibahas dulu. Apa itu respect? Apa itu humility? Dibahas. Nah, ketika di tataran konsep dibahas, orang mumet duluan, khususnya orang muda. Maka saya menggunakan pendekatan dari bawah, yaitu apa? Tindakan. Ngerti nggak ngerti, kalau kamu anggap bagus, lakukan. Ngerti nggak ngerti, kalau itu berguna bagi orang lain, lakukan. Suka nggak suka, kalau itu memang benar, lakukan. Dari situ kemudian kita akan menanam nilai dan endingnya, oh begini toh rendah hati, oh begini toh respect sama orang. Jadi kalau ada namanya piramida, level terbawah itu tindakan, perkataan, sikap, makin ke atas ada nilai. Lebih di atas nilai adalah spiritualitas kita, penghayatan tentang diri kita dalam kehidupan ini. Kira-kira begitu. Ya, jadi pendekatan saya bukan dari atas, tapi dari hal praktis sehari-hari, memuji, menerima kritik, dan lain-lain. Yuk, silakan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Sutri Litwijaya dan Ria dari Padang. Ya. Admin minta tolong dong. Silakan. Apa? Oh, raise hand ya? Iya. Silakan. Silakan. Nggak itu? Belum direspon. Kayaknya kita lanjut dulu ya kesan-kesannya ya yang didapat. Menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi humble, empathic, respect, positive thinking. Iya. Dari Simon. Tadi yang saya suka dari mana, yang di atas ya? Nah, dari Fanny Angelina dari Surabaya. Giving heart with heart. Oi. Mantap, bagus sekali ungkapannya. Nah ini cara merespon kritik karena selama ini lebih sering diam sambil introspeksi. Nah, jangan gitu ya, itu kesannya inferior karena belum tentu kritikan itu benar. Jadi kita boleh bertanya, apa yang kamu maksudkan? Dengan ramah dan terbuka. Oke, ini ada respon dari Mentari. Menjadi mengerti bagaimana merespon orang dan pujian yang mana yang harus direspon dengan baik. Semua pujian sebaiknya baik loh, iya, direspon baik saja, walaupun nggak benar, gitu ya. Dan ingat pujian nggak perlu dikritisi, tapi kita walaupun tahu niatnya ya sudah terima saja. Yang kita perlu pahami niat orang itu dalam memuji. Ini ada yang share quote nih. Yes. Dari Semarang, Indara Permana. Ya. Dari kata Bunda Santa Teresa, kita tidak selalu dapat melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Oke, keren sekali. Dari Yogyakarta, Iren Widyasari, menghargai orang lain dan dapat bersikap manusiawi terhadap orang lain. Oke, mantap. Iya. Ini ada pertanyaan ya.
Siapa ini? Nadia? Oh ya, Nadia. Bukan, atau siapa? Oh, Christian. Christian. Oh, Lia, Cilia kok Sky. Ya. Oh, mau tanya, Kalau kita mengkritik, tapi orang yang dikritik malah marah, bagaimana kita harus bersikap? bisa jadi kita tidak pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, situasi yang tepat. Simpan dulu kritikan. Termasuk medianya tepat tidak. Kadang orang ngeritik lewat teks, itu lebih berbahaya daripada ngeritik lewat telepon. Lebih efektif ngeritik kalau saat ketemu langsung, tapi kalau nggak bisa, video call lebih bagus. Dan berikan frame dulu. Frame-nya apa? Bahwa aku peduli sama kamu. Misalnya saya mau mengkritik Feli. Feli, saya pengen memberi feedback sama Feli untuk kebaikan Feli, perkembangan Feli sebagai MC, boleh nggak? Kalau Feli bilang, boleh Om, saya lanjutkan. Kalau Feli bilang, nggak Om, hati saya, mood saya lagi nggak bagus. Oh nggak apa-apa Feli. Selesai. Artinya kritik itu bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan Feli. Kecuali sudah akrab banget ya sebagai saudara atau sebagai sahabat. Itu pun perlu tahu diri, tahu waktu, tahu tempat, tahu media. Oh, ada pertanyaan berikutnya. Ya. Yes. Dari Jogja, Katarina Vita. Saya sudah coba ramah, tapi lawan bicara saya, melihat saya itu songong. Emang salah ya muka saya? Boleh lihat mukanya? Saya evaluasi. Ini serius. Tolong tampilkan spotlight. Memang kadang ada orang yang mukanya salah memang. Teman-teman semua, saya berikan triknya, tipsnya. Ada sebuah penelitian mengenai nonverbal ya, aspek visual. Siapa? Vita ya? Ya. Nah, Vita, kalau wajahmu dingin, Vita memang kesannya sombong. Nah, apalagi kalau di kamera, sebaiknya kameranya agak tinggi, setinggi mata. Kalau kamera makin di bawah, wajah kelihatan semakin seram. Wajah Vita ini wajah serius, ya. Jadi kesannya sombong. Lihat sudut bibirnya agak turun, padahal kalau tersenyum sudut bibirnya naik. Maka Vita biasakan buat hatimu selalu gembira, khususnya ketika akan ketemu orang lain, apalagi akan mengkritik misalnya. Nah, senyum, relax, lalu mata boleh sedikit lebih besar buka. Dan biasanya untuk wanita gampang buat efek mata besar, yaitu diberi gelap sedikit. Nah, ini rahasianya teman-teman. Anda yang punya wajah tirus atau seperti Vita wajahnya tajam ya, tulangnya menonjol. Memang wajah tirus, tulang menonjol, mata kecil, tidak hanya sipit, kecil terutama, kemudian kulit kusam, sudut bibir turun, itu wajah-wajah yang mudah dicurigai, dianggap punya niat buruk, wajah yang tidak trustable katanya. Itu menurut penelitian, namun bisa diakali, tenang ya, jangan khawatir untuk Anda yang terberi dengan wajah seperti itu. Apalagi yang hidung bengkok, banyak dicurigai. Penelitian ini dilakukan di Amerika. Saya lupa universitasnya apa. Dan semua ras dijadikan volunteer untuk menilai. Jadi bisa dibilang cukup objektif dan ilmiah. Nah, lalu ketemu kuncinya apa? Wajah orang yang paling disukai itu yang baby face. Baby face itu gimana sih cirinya? Mata bulat besar, kulitnya mulus, suka tersenyum, suka ketawa, cenderung pipinya cabi, kepalanya bulat. Nah, jadi beruntung untuk Pak Sutri, para bapak yang kepalanya sudah makin habis, mendingan dihabisin sekalian. Yang penting selalu tersenyum. Wajah Anda trustable banget. Jadi itu ya, Katarina Vita, saran saya coba pakai kacamata untuk ngimbangi mata. Itu ketika dalam konteks profesional. Karena Anda terlihat bisa lebih ramah. Apalagi kalau kacamatanya mungkin hitam aksen putih. Saya jadi trainer manners ini sekarang ini. Tidak hanya manners, personal branding. Ya, jadi saya memberi nasihat beberapa teman ketika menggunakan kacamata, respon orang lain berubah. Kesan pertamanya berubah soalnya. Sama seperti saya sekarang pakai kacamata, sebetulnya bukan ini yang saya mau pakai, yang frameless. Agar tidak terlalu serius. Ini kacamata serius saya gitu ya. Nanti kalau kacamata gaya beda lagi. Bukan demi aksesoris supaya keren, no. Tapi memaksimalkan komunikasi. Karena kesan pertama menjadi kunci untuk orang terima kita dengan cepat dan mudah. Demikian ya, Vita ya, sorry. Saya kepanjangan ngomongnya. Makasih. Dan suaranya Vita dibuat lebih dinamis dan penuh energi antusias. Jangan low ya. Jadi baterainya ditingkatkan, energimu. Ceria. Coba
Vita Nih. tolong sapa teman-teman semua. Halo teman-teman semua, apa kabar? Silakan. Halo, apa kabar? Energinya belum ditambah. Kedengeran nggak ya? Vita ikuti saya. Halo teman-teman, apa kabar? Silakan. Halo teman-teman semua, apa kabar? Wajahnya bisa lebih dibuat ekspresif. Vita. Baik. Oke. Terima kasih. Saya lihat ini ya, Pak Sutri Agung Made. Ya, itu Pak Sutri atau bukan? Pak Sutri ya. Wajahnya sumringah sekali, lihat. Nah, wajah itu yang trustable. Walaupun nggak kenal, orang langsung suka. Kelihatan ya, karena senyumnya lebar, wajahnya cabi, bulat. Rambut juga mungkin Vita perlu diolah lagi. Oke, thank you Vita untuk pertanyaan ini memancing ke semua. Ya, thank you. Oke, ini pertanyaan menarik Om Frans. Yes. Dari Lina, Pontianak kayaknya ya. Kok berasa, mana ya? Oh sorry ini. Om mau tanya bagaimana cara jadi pribadi yang percaya diri? Ya itu semua tadi. Sebetulnya semua tadi membentuk kita menjadi pribadi yang pede. Jadi pede itu, saya beri garis catatan khusus ya. Perlu saya gambar, nggak usah deh ya. Jadi percaya diri itu bukan sebuah karakter. Percaya diri adalah situasi. State of mind dan feeling. Keadaan, pikiran, dan perasaan. Contoh, saya jago basket. Ketika pertandingan basket, PD saya tinggi abis. Tapi saya nggak bisa ngomong. Ketika disuruh sambutan, ketika saya menang basket, saya gemetar. PD saya hilang. Sampai di sini bisa dipahami ya. Artinya apa? Untuk bisa pede, yakinkan diri bahwa saya baik-baik saja. Saya aman. Saya tidak akan jatuh. Saya tidak akan dipermalukan untuk melakukan sesuatu. Contoh apa? Aku nggak pede jadi ketua. Maka introspeksi. Apa yang membuat saya takut menjadi ketua? Takut dikritik, takut kelihatan bodoh dan sebagainya. Atasi penyebabnya, maka pede muncul dengan sendirinya. Dan paling gampang adalah hadapi, buktikan bahwa Anda berhasil. Pengalaman sukses di masa lalu menjadi modal percaya diri di masa selanjutnya. Itu kuncinya. Jadi bagaimana cara pede? Nggak ada kamuflase. Atasi. Seperti orang yang nyebrang di atas tali, di atas ketinggian gedung. Saya nggak pede. Saya katakan kalau disuruh saya nggak bakal mau. Ya, walaupun pakai tali pengaman, saya bisa pingsan. Tapi ada ahli yang bisa jalan bahkan tanpa tiang penyeimbang. Kenapa? Karena dia rajin berlatih dan dia merasa mampu melakukan. So itulah confidence, sangat relatif. Masing-masing punya dasarnya berbeda-beda. Silakan. Oke, thank you Om. Ini mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu kita terbatas. Dari Linda Tong dari Jakarta, mau tanya, mengapa saat dipuji tidak boleh tanya balik Om? Ada kalanya ketika Kak Linda ini dipuji itu bertanya balik supaya tahu kelebihan atau value-nya gitu, supaya bisa direview sendiri. Nah ini kenapa tadi nggak boleh tanya balik? Kalau pujian yang sifatnya membangun relasi nggak usah ditanya. Misalnya, hari ini kamu keren banget, udah makasih puji Tuhan, selesai. Ya, karena niat dia adalah mendekatkan diri ke Anda. Tapi kalau pujian, misalnya, Felicia, tahun ini performa kamu bagus sekali. Oh itu feedback profesional, maka tanya, Pak boleh tahu Pak, yang Bapak puji konteks performa saya yang mana? Boleh, karena jelas itu sebuah ukuran ya untuk kinerja. Tapi kalau dalam konteks relasi personal, nggak usah dipertanyakan, karena bisa jadi nggak ada dasar. Kamu itu positif kan? Ya terima saja. Kalau negatif, karena nanti menjadi nggak enak, kita perlu klarifikasi. Mau klarifikasi gimana? Boleh nggak? Boleh aja, tapi nanti pujian menjadi hambar. Seperti saya contohkan, suami muji masakan istri. Mami, hari ini sayur beningmu enak sekali. Oh, jadi dulu-dulu nggak enak ya? Maminya terlalu kritis. Ya, relasinya jadi nggak menguat, malah melemah. Dan suami lalu kapok memuji. Ya, begitu. ada Jadi, konteksnya ya Om ya? Siap. Yes. Oke, mau closing statement dulu Om, sebelum kita break. Oke, baik. Saya mau ingatkan kepada teman-teman semua. Ini, saya lihat, tunjukkan ada slide ya, beberapa. Sebentar. Ini golden rule dalam berelasi. Do unto others as you would have them do unto you. Lakukan pada orang lain ya, sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh orang lain.
Golden Rules di kitab suci juga ada, Matius 7 ayat 12. Dan ini bukan khas Kristiani karena hampir semua ajaran agama punya. Sejak zaman Zoroaster, zaman Yunani kuno, di Hindu juga ada. Ya, intinya sama. Ya, ajaran tentang kesetaraan. Nah, tapi ini bisa disalahgunakan teman-teman. Ya, kenapa? Nanti misalnya ada orang yang pergaulannya nggak bagus, ya misalnya free sex, misalnya ngedrugs. Oh, kalau saya pacaran sama dia, maka dia ikut gaya saya. Saya perlakukan dia seperti gaya saya sendiri. Gitu. Maka kan nggak benar. Maka dibuatlah seorang trainer, seorang konsultan, Dave Kerpen menulis, do unto others as they would want done to them. Ya, lakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Nah, ini buku acuan saya untuk materi ini ya, The Art of People, bukan Human, sorry. The Art of People. Jadi lakukan pada orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Tapi saya bilang, tahan dulu. Jangan-jangan yang mereka minta keliru. Jangan-jangan melanggar hukum. Contoh, seorang pejabat, Pak, Anda saya kasih proyek, tapi persennya ya Pak ya. Oh, ada kolusi, ada korupsi dan sebagainya. No, maka saya tambahkan. Do unto others as they would want done to them as long as it does not violate God's law, positive law, manners, and destroy nature. Jadi boleh Anda perlakukan dia sebagaimana diharapkan dengan catatan 4. Tidak melanggar hukum Tuhan, ajaran kitab suci, tidak melanggar hukum yang berlaku di negara ini, hukum positif, tidak melanggar tata kerama, sopan santun, dan tidak merusak alam. Maka hal itu berarti baik-baik saja. Silakan lakukan. Dan selamat mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih mempesona, bisa mempengaruhi orang. Kalau Anda butuh materi lanjutan, boleh choice buka lagi. Ya, bikin acara lagi. Karena bagaimana mempengaruhi orang, nanti ada sistematikanya juga. Bagaimana lebih mempesona, khususnya dalam personal branding, membangun citra diri yang lebih maksimal, boleh. Saya biasa juga memberikan itu untuk para tokoh, membantu mereka. Ya, welcome untuk Choicer, Prodeo, free of charge. Kalau di luar, ya 7 digit. Wah, luar biasa nih Om. Thank you banget nih Om. Oke, ada yang mau kasih testimoni nggak? 2 orang aja. Boleh nggak ada yang raise hand atau boleh Raise langsung hand, open mic? please. 2 orang aja. Please. 2 orang aja. Oke, Ya, ini. dari Malang. Silakan. Ya, silakan Kak Ivan. Oh iya, shalom semua. Shalom. Shalom. Ya, saya bersyukur sih ini diajakin singkat aja diajakin sama Tante Iren sama. Jadi kayak tiba-tiba diajak terus aku lihat topiknya kok menarik gitu. Terus ya coba ikut walaupun nanti kayak ngejar-ngejar karena kan masih ngurusi kerjaan juga kan gitu. Terus tapi ya coba dengarkan terus ini saya rangkum di 2 kertas A4 dan lumayan dapat gitu. Jadi kayak membuka perspektif baru gitu kayak tadi tentang pujian, terus cara menerima kritik, terus kecenderungan manusia. Jadi kayak jujur kan kadang saya agak ada pergumulan juga dalam pekerjaan itu kadang nanti kalau saya sudah dipasrai posisi penting, jadi orang yang perlu jualin produk nanti ke depannya itu saya juga harus punya skill untuk bisa membuat produk yang saya jual itu ya tetap menarik gitu. Jadi kan maksudnya kayak ilmu yang mungkin direktur saya itu bisa melakukan itu, tapi kan saya itu pernah ada ketakutan gimana kalau saya nggak bisa nerusin gitu. Ya. Nah itu kan dari seminar-seminar semacam itu sangat membantu saya untuk bisa lebih percaya diri gitu. Terima Ya, kasih. Oke, terima kasih Kak Ivan. Terima kasih. Ya, selanjutnya Kak Lina lo silakan. Oh, lagi di jalan ya, bisa open mic? Bisa open mic? Open mic sih, saya pasang. Ya, silakan. Ya. Oke. Senang banget bisa ikut hari ini, walaupun ini ya sambil kerja, sambil tapi aku ngikutin terus karena pakai pasang earphone kan. Materinya bagus banget.
Makasih. Komunikasinya dapet, personal brandingnya dapet. Aku pernah ikut trainingnya Erwin Parengkuan dan menurut aku tuh, wah ini keren banget gitu. Cocok banget dengan Choi, cocok banget dengan kita-kita yang kerja. Emang pas ya buat bukan buat sekadar kerja ya, tapi emang kita butuh buat membangun relasi dengan orang. Dan oke banget, materinya bagus banget. Aku malah kalau bisa nonton ulang, pengen nonton ulang lagi. Wah, Terima siap. kasih. Thank you, Kalina. Thank you semuanya. Oke. Positif Kak vibe banget Jo. ya. Iya. Oke, Kak Jo, kita mungkin udah agak ngebul sedikit ya. Kita mungkin break dulu, boleh ya, Kak Jo ya? Iya. Kita akan break dulu teman-teman selama 5 menit. Silakan teman-teman yang mau ke toilet dulu, mau minum, ataupun mau istirahat sejenak, kita akan kumpul kembali jam 16 lebih Lewat 10 ya. atau 5 menit lagi. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap stay tune karena kita masih ada gathering setelah ini. Pasti seru dong. Aku menunggu putaran undian. Nah, oh iya, bagi-bagi hadiah ya. Kita masih ada bagi-bagi hadiah. Betul, betul. Ya, silakan break.